Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat aja di rumah masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Raihatul Jana. Bagi yang belum kenal, kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semua nih, yuk belajar bareng mengenai apa sih konsep dasar dari inovasi pendidikan. Dimulai dari yang pertama, mengenai pengertian inovasi, pengertian pendidikan, dan pengertian inovasi pendidikan itu sendiri. Lalu dilanjut yang kedua, tujuan dan manfaat apa sih dari adanya inovasi pendidikan? Lalu yang ketiga itu jenis-jenis inovasi pendidikan itu apa aja ya? Yang keempat, prinsip-prinsip yang dipegang dalam inovasi pendidikan itu gimana ya? Dan yang terakhir, faktor-faktor pendorong apa sih yang memacu sehingga munculnya inovasi pendidikan? Semua itu akan kita bahas bareng-bareng dalam video kali ini. Oke, yang pertama kawan-kawan, kita akan membahas mengenai inovasi. Definisi inovasi itu sendiri adalah sesuatu ide, hal-hal yang praktis, atau bisa juga metode, cara, barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang, kelompok, orang tertentu atau masyarakat. Nah, hal yang baru ini nih dapat berupa invensi atau discovery nih kawan-kawan, yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Nah, discovery ini merupakan inovasi atau pembaharuan sesuatu yang sudah ada. Sedangkan invensi adalah merupakan inovasi yang benar-benar baru dan belum pernah diciptakan oleh siapapun. Nah, inovasi ini berasal dari bahasa Latin nih kawan-kawan, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan atau perubahan. Lalu kita berlanjut nih kawan-kawan ke pengertian pendidikan. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak selaras dengan alam dan masyarakat. Makanya beliau memberikan semboyan pendidikan Indonesia yaitu Ing Arso Sungtorodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Berlanjut ke pengertian dari inovasi pendidikan. Banyak para ahli mengemukakan mengenai definisi dari inovasi pendidikan. Saya mengambil definisi dari Kristiawan tahun 2018. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inferensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang sedang dihadapi dunia pendidikan. Jadi inovasi pendidikan selalu berfokus untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Nah, tujuan dari inovasi pendidikan ini sendiri sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan yang ada. Di antaranya kesenjangan sosial, kemiskinan, terus pemerataan, lalu metode belajar yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Dan tujuan lain dari inovasi pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kesenjangan pendidikan Indonesia antara orang dewasa dan disabilitas mencapai 40%. Tingkat kehadiran pelajar tingkat menengah masih di bawah standar Sustainable Development Goals yang disepakati oleh negara-negara PBB. Ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara kita. Lalu, manfaat dari inovasi pendidikan adalah salah satunya adalah pemerataan pendidikan, di mana peningkatan pemerataan pendidikan difokuskan atau diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan masyarakat terpencil yang jumlahnya sekitar 38,4 juta jiwa atau sekitar 17% dari total penduduk Indonesia, yang
jumlahnya itu masih sangat banyak sekali kawan-kawan. Lalu yang kedua adalah relevansi, di mana inovasi pendidikan sangat bermanfaat atau menjadi salah satu pilar dunia pendidikan bisa berjalan selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi. Lalu yang terakhir adalah kembali lagi mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini mencakup kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Di mana menurut data dari UNESCO bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima negara ASEAN dalam tingkat pendidikan dan di dunia menduduki posisi 108 dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan Indonesia ini masih berada di bawah Palestina, Samoa dan bahkan Mongolia. Hanya sebanyak 44% siswa Indonesia yang mengambil pendidikan menengah dan 11% dapat dipastikan bahwa pelajar Indonesia putus sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan membahas jenis-jenis inovasi pendidikan nih. Yang pertama adalah top-down model, di mana inovasi pendidikan ini diciptakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pemimpin atau atasan yang diterapkan kepada bawahannya, seperti halnya program yang diusung oleh Kemendikbud ataupun Kemenag. Nah, biasanya top-down model ini bersifat mengajak, menganjurkan, bahkan memaksa. Salah satu contohnya adalah belajar di rumah TVRI merupakan salah satu program yang menjadi solusi dunia pendidikan menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan dalam pembaharuan kurikulum terdapat kurikulum 2013 di mana penilaiannya menggunakan penilaian otentik. Lalu yang kedua adalah bottom up model. Bottom up model ini adalah model inovasi dan hasil cipta dari bawahan serta dilaksanakan sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, inisiatif dari sekolah, guru, bahkan masyarakat umum. Salah satu contohnya adalah guru diberi kebebasan untuk membuat media pembelajaran, salah satunya seperti games, seperti permainan, pembuatan komik, dan lain sebagainya. Dan contoh lainnya adalah dilakukan oleh Bapak Afan Faturrahman. Dia berkeliling setiap hari untuk mengajarkan muridnya yang tidak memiliki smartphone sebagai salah satu pengganti salah satu pengganti belajar online di SDN Batu Putih Loak, Kabupaten Sumeneb. Sangat keren sekali Bapak Afan ini. Lalu kita berlanjut ke prinsip-prinsip dari inovasi pendidikan nih. Ada 4 prinsip nih kawan-kawan. Menurut Peter and Doctor dalam bukunya Innovation of Entrepreneurship mengemukakan beberapa prinsip inovasi, yaitu yang pertama adalah inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis nih kawan-kawan. Lalu, yang kedua adalah inovasi bersifat konseptual dan perseptual, yaitu bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan hal yang kecil. Tidak semua inovasi ini dimulai dengan ide-ide besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki sesuatu kondisi atau kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Yang keempat adalah inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Nah, yang terakhir kawan-kawan adalah faktor-faktor apa aja sih yang mendorong lahirnya inovasi pendidikan ini? Yang pertama adalah visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan
bagian dari hak asasi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialami, sehingga ia dapat memutuskan kehidupan apa yang dia inginkan dan cita-cita apa yang dia. Yang kedua adalah faktor pertambahan penduduk. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2018 itu mencapai 7,594 miliar jiwa. Percepatan jumlah penduduk dunia yang makin meningkat maka menuntut perubahan-perubahan pada dunia pendidikan guna memenuhi kebutuhan pendidikan seperti bangunan, sarana dan prasarana, buku, pengajar, dan lain sebagainya. Meskipun permasalahan-permasalahan pendidikan yang dialami tiap negara itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini mendorong lahirnya banyak inovasi-inovasi pendidikan sehingga dunia pendidikan akan selalu berjalan selaras dengan perkembangan dunia, perkembangan zaman, dan teknologi. Yang terakhir adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Karena diantara kita menginginkan pendidikan yang sesuai dengan zaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi banyak sekali inovasi pendidikan yang bertujuan untuk menyesuaikan hal tersebut. Sekian sesi belajar bareng kita mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sehat selalu, stay safe, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.